wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarinta Umazaria dari kelas B absen 39 dengan NIM 225-100-307-111-121. Di sini saya akan menjelaskan agroindustri di Kota Solo dan upaya dalam memajukannya. Nah, apa itu agroindustri? Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk melakukan kegiatan tersebut. Proses yang digunakan mencakup perubahan dan pengawetan melalui perlakuan fisik maupun perlakuan kimiawi, penyimpanan, pengemasan, serta distribusi. Produk agroindustri ini dapat merupakan produk akhir yang siap untuk dikonsumsi maupun sebagai produk bahan baku industri lainnya. Nah, dalam agroindustri ada beberapa kegiatan yang saling berhubungan, yaitu produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran, serta distribusi produk pertanian. Terdapat 5 subsistem dalam agroindustri. Yang pertama adalah subsistem penyediaan sarana produksi dan peralatan. Yang kedua adalah usaha tani. Yang ketiga adalah pengolahan hasil. Yang keempat adalah pemasaran. Dan yang terakhir adalah sarana dan pembinaan. Agroindustri mencakup industri pengolahan hasil pertanian atau IPHP, industri peralatan dan mesin pertanian atau IPMP, dan industri jasa sektor pertanian atau IJSP. Di Kota Solo terdapat pengembangan produk tepung yaitu tepung mokaf atau modified cassava flour yang berbahan dasar singkong dan dilakukan fermentasi sebagai inovasi pengganti tepung terigu. Tepung mokaf memiliki kandungan pati yang cukup tinggi yaitu 87,3% dibandingkan dengan tepung beras yang berkisar antara 76-82%. Kadar pati mokaf lebih tinggi dibanding dengan tepung beras karena disebabkan oleh bahan baku singkong kaya akan karbohidrat yang merupakan sumber pati. Tepung mokaf memiliki kadar air yang lebih rendah yaitu 6,9%, sedangkan tepung beras memiliki kadar air 11,8%. Tepung mokaf menghasilkan produk warna yang kurang disukai karena berwarna putih pucat atau putih pudar. Hal ini disebabkan kandungan nitrogen tepung mokaf yang rendah. Tepung mokaf memiliki beberapa keunggulan untuk kesehatan, antara lain memiliki kandungan serat terlarut atau soluble fiber, serta memiliki kandungan mineral atau kalsium yang lebih tinggi dibandingkan padi dan gandum, sehingga dapat mengurangi penyerapan kolesterol, mengencerkan toksin, serta meningkatkan produksi asam lemak rantai pendek. Selain itu, mokaf memiliki daya kembang yang sama dengan gandum tipe 2, kadar protein menengah, dan memiliki daya cerna yang jauh lebih baik dan cepat dibandingkan tepung tapioka. Mokaf juga memiliki kandungan kalori, lemak, dan gula yang rendah. Nah, tepung mokaf ini termasuk ke dalam tepung beras gluten aman yang dikonsumsi oleh masyarakat dengan penyakit celiak, penderita irritable bowel syndrome, penderita autisme, penderita diabetes mellitus, penderita MAAK, dan sebagian masyarakat yang sensitif dengan bahan makanan yang mengandung gluten. Nah, dilihat dari pengembangan bisnisnya, pada tepung mokaf ini sangat baik apabila dilihat dari prospek pasarnya. Karena tepung mokaf ini berbahan dasar singkong yang dimana singkong ini memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan tepung terigu. Di Kota Solo terdapat beberapa makanan yang sekarang menggunakan tepung mokaf sebagai bahan pengganti atau bahan campurannya. Yang pertama adalah serabi Solo. Serabi Solo ini merupakan makanan oleh-oleh khas Solo yang biasa digunakan menggunakan tepung beras. Nah, sekarang serabi Solo bisa juga digunakan menggunakan tepung mokaf karena tepung mokaf memiliki biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan tepung beras. Nah, serabi ini diolah menggunakan campuran kelapa yang dimasak di atas loyang dengan menggunakan tungku tradisional. Yang kedua adalah mie ayam. Mie ayam ini biasanya digunakan menggunakan tepung terigu sebagai bahan utamanya. Sekarang di Kota Solo dimodifikasikan dengan menggunakan tepung mokaf yang dinilai mokaf aman untuk penderita MAH dan untuk orang yang sedang melakukan defisit kalori. Di Kota Solo terdapat salah satu perusahaan yang memproduksi tepung mokaf yaitu tepung mokaf Solusindo. Tepung mokaf Solusindo ini juga membuat produk berupa on bikuk atau bolus bikuk yang merupakan kudapan khas tempo dulu yang menggunakan rempah-rempah serta dibuat dengan menggunakan tepung mokaf.
Biasanya onbekuk ini dibuat dengan menggunakan tepung terigu. Nah, yang terakhir ada sosis Solo. Sosis Solo ini biasanya dibuat dengan menggunakan tepung terigu juga, tetapi kini bisa diganti dengan menggunakan tepung mokaf dalam pembuatan kulitnya. Dari keempat contoh makanan tadi merupakan makanan yang dapat diolah dengan menggunakan tepung mokaf. Dalam bidang agroindustri ini, Kota Solo mengembangkan makanannya melalui tepung mokaf, dan salah satunya adalah pabrik tepung mokaf Solusindo yang merupakan pabrik yang mengeluarkan tepung mokaf dalam beberapa kemasan. Selain itu, pabrik ini juga membuat bolus bekuk atau onbekuk yang dibuat menggunakan tepung mokaf yang biasanya dibuat dengan tepung terigu. Upaya yang dilakukan untuk memajukan agroindustri ini adalah dengan memperkenalkan tepung mokaf dan memberitahukan manfaat serta keamanannya dengan mempromosikan melalui media sosial maupun media lainnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.